Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi bersama saya Aisyah Nurul Fatimah. Kali ini saya akan membawakan berita mengenai dampak virus corona dan cara untuk menanganinya. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik atau disebut BPS Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Semeru Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul mengantisipasi potensi dampak kritis akibat pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenaga kerjaan. Dalam catatannya itu, tim riset Semeru menggarisbawahi setidaknya ada 2 implikasi krisis ekonomi yang mana pengangguran meningkat, di mana pelaku usaha kerja melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan atau disebut PHK. Pasar tenaga kritis, di mana pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan multitasking. Ketiga, lapangan usaha yang berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Keempat, sistem alih daya dan pekerja kontrak akan lebih diminati oleh pelaku usaha. Pada sektor pendidikan, di mana pembelajaran daring memiliki hambatan keterlaksanaannya, pembelajaran diantaranya yaitu penggunaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet, dan biaya. Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito memberi pemahaman sejumlah istilah medis. Hingga upaya pemerintah menekan penularan COVID-19 di Indonesia, menurutnya masyarakat perlu mengetahui beberapa istilah terkait vaksinasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman informasi. Pertama, istilah vaksin merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia atau disebut imunitas, dan akan melindungi manusia dari penyakit yang sedang mewabah pada saat ini. Dilanjutkan dengan vaksinasi, di mana prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Meski begitu, vaksin bukan satu-satunya solusi untuk mencegah penularan COVID-19. Vaksin adalah bentuk intervensi kesehatan kepada masyarakat. Menerapkan disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan malah lebih efektif menurunkan risiko penularan COVID-19 hingga 80%. Pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi jalannya uji klinis kandidat vaksin, termasuk melakukan cara membuat obat yang baik hingga produk akhir atau siap pakai. Masyarakat juga diminta untuk cerdas dan selektif dalam menerima informasi sebelum mempercayai dan membagi informasi tersebut kepada orang lain. Masyarakat diminta bersabar dan memantau informasi resmi dari pemerintah. Sekian berita yang saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.